Selamat datang di Mana Recaps. Akan ada spoiler, jadi berhati-hatilah. Terima kasih kepada semua subscriber channel ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota yang damai 249 tahun yang lalu. Semua penduduk kota menatap ke atas dengan ekspresi yang sama, penuh ketakutan. Saat gerbang dimensi raksasa terbuka, di langit, kemudian makhluk-makhluk yang nantinya disebut sebagai iblis turun. Mereka membanjiri langit keluar dari gerbang seperti hujan. Setelah turun, mereka menyatakan bahwa mereka datang untuk menginvasi umat manusia. Itulah awal dari invasi para iblis. Menyadari betapa genting situasinya, Aliansi Ortodoks membentuk korporasi pengusiran iblis langit Ortodoks dan menyatakan perang terhadap iblis. Namun 3 hari kemudian, mereka bertemu dengan pasukan iblis di Onui dan seluruh pasukan musnah hanya oleh satu makhluk. Setahun kemudian, setengah dari penduduk dataran tengah dibantai. Sekte Ortodoks dan Un-Ortodoks akhirnya bekerja sama, membentuk garis pertahanan terakhir di Sichuan. Mereka bertarung berdampingan, membunuh sebanyak mungkin iblis. Pertempuran berlangsung lebih dari setengah bulan dan 90% pasukan perlawanan tewas. Dataran tengah akhirnya musnah. Para penyintas yang tersisa dijadikan budak dan diseret ke dunia iblis. Pria yang menceritakan kisah ini mengatakan bahwa dia juga diculik dan dibawa ke sana. Setelah 5 tahun, karena tak bisa menggunakan energi sejak lahir, ia diklasifikasikan sebagai spesies langka dan dijadikan objek eksperimen. Melalui berbagai eksperimen, bahkan pencucian otak, ia akhirnya menjadi bagian dari pasukan penakluk dunia iblis. Setelah puluhan tahun, ia mulai menginvasi dimensi lain dan melakukan pembantaian. Ia membunuh dan membunuh tanpa henti. Setelah 75 tahun dalam peperangan, dia diakui dan dipromosikan menjadi komandan di antara para iblis. 120 tahun setelah menjadi komandan, kita melihat dia membuka topengnya dan menatap langit. Ia mengatakan bahwa akhirnya ia mengetahui kebenaran. Sebuah mata raksasa menatap ke arahnya. Ia telah menghabiskan 50 tahun mencari cara untuk memanifestasikannya dan 65 tahun setelah itu, ia memulai pemberontakan yang telah ia rencanakan dengan sangat teliti. Seminggu setelah pemberontakan dimulai, kita dibawa di masa sekarang. Sebuah kastil terlihat di kejauhan dengan para prajurit tewas berserakan. Beberapa dari mereka adalah iblis. Sebagian lainnya adalah bagian dari pasukan pemberontak pria ini. Ia berdiri sambil batuk darah di hadapan iblis api yang menatapnya tajam. Pria itu mengatakan bahwa pemberontakan telah gagal. Iblis api menyebutnya mengecewakan. Dia mempertaruhkan semua pengorbanan dan pencapaian yang telah dikumpulkan hanya untuk pemberontakan seperti ini. Iblis ini adalah Raja Iblis Tan. Dia memanggil pria itu Schwit von Grindel. Pria itu menggertakkan gigi dengan marah, memerintahkan agar tidak memanggilnya dengan nama itu. Namanya adalah Sabigong. Tan mengatakan ia tak mengerti. Ia telah mengamati manusia seperti dia selama ini. Bakat dan kemampuan mereka biasa saja. Namun mereka selalu punya obsesi kuat untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Itulah kekuatan utama mereka. Tapi kenapa dia memilih bertindak ceroboh seperti ini? Sabigong menjawab bahwa ia harus merasakannya setidaknya sekali. Demi meraih kemenangan mutlak di pertempuran berikutnya, ia harus melawan Tan setidaknya sekali. Tan menyebut pemikiran itu menarik, tapi juga bodoh. Apa dia pikir akan diberi kesempatan kedua? Hari ini dia akan mati. Sabigong berkata bahwa dia tidak akan mati di tangan Tan. Ia bersiap, lalu menusuk dadanya sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Tan tampak terkejut. Sabigong menjerit, menggertakkan gigi, menggenggam jantungnya, lalu mulai memutarnya dengan tangan kosong. Lingkaran sihir terbentuk di langit, memunculkan sinar ungu raksasa yang menembus istana Raja Iblis dan langsung mengarah padanya. Tan berkata, ini adalah regresi waktu, kekuasaan dari Nuzarun, dewa jahat kuno. Kini ia paham kenapa Sabigong rela menahan rasa sakit dan penghinaan selama 200 tahun. Semuanya demi ini. Sabigong berkata, tunggu saja. Kali berikutnya, aku akan lebih siap dan akan menghajarmu habis-habisan. Kau dan semua iblismu akan mati. Tan tertawa dan mengatakan bahwa dia menantikannya karena Sabigong adalah satu-satunya manusia yang pernah ia akui. Kembali ke dataran tengah Murim, petir ungu menyambar sebuah pavilion. Kemudian kita melihat Sabigong muda yang baru saja membuka matanya. Kita diberitahu bahwa hanya tersisa 10 tahun sebelum invasi para iblis dimulai. Lokasi kita saat ini adalah Akademi Bela Diri milik Aliansi Ortodoks, tepatnya di Akademi Mata Air Naga. Pekerja lain bertanya siapa yang dimaksud, lalu dijawab bahwa itu adalah wakil instruktur yang merupakan yatim piatu yang dibawa kembali oleh tabib Jinbek. Dialah yang tersambar petir beberapa hari lalu. Yang lain pun paham. Katanya itu adalah instruktur bela diri yang tidak bisa menggunakan energi dalam. Tapi dari yang ia dengar, lukanya tidak terlalu parah. Temannya tertawa, mengatakan seharusnya malah lebih parah karena hari ini adalah eksekusi publiknya. Seorang pria berkata, mulai sekarang, duel untuk posisi asisten instruktur tombak di Akademi Mata Air Naga akan secara resmi dimulai. Di satu sisi ada asisten instruktur saat ini, tak lain adalah Bigong. Lawannya adalah kandidat yang direkomendasikan untuk posisi itu. Tombak ilahi tak terkalahkan, Ming Sundak. Karena ada permintaan untuk memverifikasi kemampuan Bigong, duel ini akan menentukan siapa yang layak memegang posisi tersebut. Mereka akan bertarung demi kehormatan sebagai seniman bela diri. Sundak tertawa, mengatakan Bigong ternyata lebih baik dari yang ia duga. Dari yang ia dengar, Bigong disambar petir entah dari mana, dan ia mengira itu hanya alasan untuk menghindari pertarungan. Seni bela diri Sundak bernama Tombak Iblis Banteng, dan ia berkata, karena Bigong tetap muncul, dia akan mengakhiri ini cepat sebagai penghormatan atas keberaniannya, atau lebih baik, menyerah saja. Bigong berkata, di masa depan yang sangat jauh, ada seorang instruktur di Akademi Bela Diri yang tidak bisa menggunakan energi dalam. Sayangnya, itu karena ia terlahir dengan bakat aneh, dan itu tidak bisa diubah. Orang itu dipandang rendah oleh semua orang. Pada akhirnya, si instruktur lemah yang dikenal sebagai aib akademi itu kalah telak
Dalam duel publik, posisi instruktur dicopot darinya. Lalu ia dipaksa melakukan pekerjaan kasar dan terus-menerus menderita. Sundak bertanya, "Apa yang kamu ocehkan?" Tapi Bigong menjawab, "Aku hanya ingin meringkasnya. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Hari di mana aku bisa menghajarmu sepuasnya." Sundak marah, berkata bahwa dia awalnya ingin menyisakan sedikit harga diri karena statusnya sebagai instruktur. Tapi sekarang, waktunya membuat Bigong membayar atas kelancangannya. Ia langsung menyerang dengan seni tombak iblis banteng. Matanya penuh amarah seperti banteng sesungguhnya. Ia gunakan formasi pertama, serudukan banteng buas. Tombaknya mengarah langsung ke Bigong, tapi ia terkejut. Ia merasa seharusnya merasakan sesuatu saat menusuk, tapi tak ada apa-apa. Bigong kini berada di belakangnya dan berkata, "Gerakan itu lumayan, tapi kalau tidak kena, ya percuma." Sundak panik dan berbalik menyerang, tapi Bigong melompat melewatinya dan mendarat di sisi lain arena. Sundak sudah terlihat kelelahan. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin teknik tombak yang aku latih puluhan tahun bisa dihindari semudah itu? Ia diberitahu bahwa Bigong lemah, tapi kenyataannya berbeda. Bigong berkata, "Itu lambat banget. Gimana caranya kamu bisa ngajar kalau skillmu segitu?" Sundak menyangka itu hanya keberuntungan, lalu menerjang sambil menghancurkan tanah dan melompat langsung di atas Bigong. Ia berteriak, "Mati kau!" dan menggunakan formasi keempat, banteng jatuh dari langit. Bigong melihat ke atas, menggenggam tombaknya, lalu memutarnya cepat dan bersiap dalam kuda-kuda. Sundak berkata, "Teknik setengah matang itu nggak akan bisa menghentikanku." Tapi tiba-tiba, Bigong mengulurkan tangan dan mengeluarkan bola api. Sundak panik. Apa-apaan itu? Ini jurus silat jenis apa? Ledakan terjadi, menciptakan gelombang kejut ke seluruh arena. Semua orang menatap dengan wajah horor. Sundak mulai menjerit karena terbakar. Instruktur langsung menyatakan duel selesai, dan pemenangnya adalah Bigong. Air disiramkan untuk memadamkan api di tubuh Sundak. Bigong berkata bahwa ia pernah ditangkap hidup-hidup oleh iblis, diseret ke dunia iblis, dan bertahan hidup selama berabad-abad. Dalam proses itu, ia menyadari satu hal penting. Sihir tinggi miliknya OP banget. Ia bertanya, "Bagaimana menurut kalian dengan jurus panas ini?" Teknik ini bernama bola api. Dan satu lagi, sihir tingkat tinggi berbeda dari seni bela diri biasa. Sundak dibawa keluar dengan tandu, dan Bigong melambaikan tangan, berkata, "Kebetulan dia kelamaan di dalam air fryer." Para murid bertanya-tanya, "Itu beneran seni bela diri?" Dia bilang itu jurus jari panas. Para tetua akademi memperlihatkan ekspresi campur aduk. Satu di antaranya sangat marah, tapi mereka tetap memberi selamat kepada Bigong yang berhasil mempertahankan posisinya. Dan mereka mengakui, Bigong menang duel ini. Namun mereka mengira Bigong tidak bisa menggunakan energi dalam. Ia tersenyum, mengatakan itu hanya keberuntungan semata. Mereka bertanya maksudnya, dan ia menjawab bahwa beberapa hari lalu, saat sedang jalan-jalan, ia memakan sebuah tanaman herbal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba saja, ia bisa menggunakan energi dalam. Ia melanjutkan bahwa untungnya sekarang ia memiliki banyak. Tapi mereka menyelah. Bertanya apakah mereka harus percaya omong kosong itu. Mereka memintanya berhenti mengoceh di hadapan para tetua, karena ini dianggap penghinaan. Bigong menjawab, terserah mereka mau percaya atau tidak. Ia bertanya, memangnya kenapa? Apakah aku curang dalam duel? Itu adalah duel untuk posisi instruktur tombak, tapi tak ada aturan bahwa harus menggunakan tombak saja. Ia tidak mengerti kenapa harus diinterogasi seperti ini, padahal ia menang dengan adil. Salah satu tetua marah, tapi yang lain menenangkannya, mengatakan bahwa ia terlalu terbawa emosi, dan Bigong benar. Ia memang menang duel itu, tapi Bigong mengangkat tangannya, meminta izin bicara. Ia berkata, "Karena semua sudah berkumpul di sini, saya ingin mengajukan sebuah permintaan." Ia secara resmi mengajukan permintaan untuk mengikuti ujian promosi menjadi instruktur resmi. Hari itu juga, saat ia berjalan menyusuri koridor, orang-orang mulai memperhatikannya dan bergosip bahwa dia adalah orang yang menang duel. Bigong menatap ke atas dan berkata bahwa Akademi Mata Air Naga adalah salah satu dari banyak tempat pelatihan bela diri yang didirikan oleh Aliansi Ortodoks untuk mencegah bencana di Jonghumurim. Tujuan akademi ini adalah untuk membentuk para pendekar yang kelak akan menjadi pilar Aliansi Ortodoks. Mereka menerima murid berusia 15 hingga 18 tahun. Para instruktur terdiri dari pendekar senior Aliansi Ortodoks dan terbagi menjadi asisten instruktur dan instruktur utama. Asisten instruktur lebih banyak membantu dibanding mengajar. Instruktur utama adalah sosok paling penting dalam struktur akademi. Lalu seorang pria bertanya apa yang terjadi dan Bigong tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke belakang dan pria tua itu bertanya bagaimana mungkin tiba-tiba ia bisa menggunakan energi dalam dan apa yang telah ia lakukan. Orang ini adalah kepala pavilion pemulihan tubuh, Beck, orang yang dulu membawanya ke akademi. Ia bukan instruktur, melainkan tabib yang merawat pasien. Bigong menjawab lagi bahwa itu hanya keberuntungan, tapi Beck membentak, mengatakan itu omong kosong. Ia berkata bahwa ia telah merawat Bigong sejak hari pertama tahu bahwa Bigong tidak bisa menggunakan energi dalam. Ia telah mencoba segala cara untuk menyembuhkannya. Suaranya mulai bergetar, lalu ia jatuh berlutut sambil menangis dan berkata, "Kalau ternyata bisa disembuhkan dengan mudah, betapa tidak bergunanya aku sebagai tabib." Ia tahu lebih dari siapapun bahwa Bigong dibenci karena hal itu dan diperlakukan seperti orang bodoh. Sekarang ia terlalu malu untuk menatapnya. Ia terus meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Bigong tersenyum dan berkata bahwa Beck tidak berubah sama sekali, dan baginya, Beck sudah seperti orang tua sendiri. 642 tahun yang lalu, tapi secara teknis baru 15 tahun dari masa Bigong saat ini, Beck adalah orang yang menerobos api demi menyelamatkan anak kecil saat penyergapan bandit. Dan saat itu juga, ia kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Namun kali ini, Bigong bertekad akan melakukan yang terbaik. Ia berkata, "Kali ini, aku akan memastikan kau tidak mati." Ia memanggil Beck lagi dan menggenggam
menggenggam tangannya, berkata bahwa Beck tidak perlu menyalahkan diri sendiri dan tak perlu khawatir lagi. Beck menatapnya dengan mata penuh harapan. Bigong berkata, "Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan semua masalah ini mulai sekarang." Malam itu juga, Bigong menatap bulan dan mengangkat tangannya. Energi biru mulai menyelubungi telapak tangannya. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di ujungnya. Ia berkata, "Sejak melakukan regresi, aku kehilangan lebih dari 90% manaku. Sekarang, kekuatan tertinggiku hanya mencapai lingkaran keempat. Sangat mengecewakan. Dulu ia butuh ratusan tahun untuk mencapai lingkaran ke-8. Tapi satu hal yang ia syukuri adalah, kini ia telah kembali ke masa sekarang. Tak perlu lagi hidup di neraka itu. Dan ia akan mengubah masa depan. Sejarah Murim telah berubah. Iblis belum menyerbu. Tapi kata kuncinya adalah, belum. Tepat 10 tahun dari sekarang, para iblis akan mulai menyerbu. Dan saat itu tiba, Jungho Murim akan jatuh lagi. Namun kali ini akan berbeda. Ia masih menyimpan seluruh ingatannya selama 300 tahun tentang pasukan iblis, jenis sihir yang mereka gunakan, artefak dan senjata untuk invasi, dan yang paling penting, siapa pemimpin mereka dan bagaimana cara mengalahkannya. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Beck bertanya, "Kau ada di dalam?" Bigong menjawab, "Iya, ada apa?" Beck berkata bahwa wakil kepala akademi, Chun Sumyong, sedang mencarinya. Ini adalah tetua yang tadi sempat marah besar. Bigong bertanya, "Maksudmu sekarang juga? Dan kenapa Beck yang diminta menyampaikan pesan itu?" Beck bilang dia tidak keberatan, dia malah lebih khawatir pada Bigong. Menurutnya ini tentang permintaan Bigong untuk promosi menjadi instruktur. Beck memperingatkan bahwa ujiannya pasti berat, apalagi karena Sundak, orang yang direkomendasikan Chun, kalah telak. Chun pasti punya niat buruk terhadap Bigong. Beck bertanya kenapa Bigong tiba-tiba ingin menjadi instruktur resmi. Bigong tersenyum sambil mengenakan jubahnya, berkata bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki akademi. Malam itu juga, ia melangkah keluar dan berkata, "Dahulu, Akademi Mata Air Naga cukup terkenal untuk dianggap yang terbaik di antara 3 akademi bela diri utama ortodoks. Namun, 2 tahun yang lalu, kepala akademi sekaligus salah satu dari 10 pendekar terbaik menghilang secara misterius. Akademi telah mencarinya selama 2 tahun, namun tidak berhasil menemukannya karena sangat sulit menggantikan seseorang seahli dirinya. Akademi Mata Air Naga pun kehilangan reputasi akibat kegagalan itu. Tapi itu belum semuanya. Saat Bigong memasuki ruangan, Sumyong berkata, ia ingin memastikan sekali lagi, apakah Bigong benar-benar serius dengan permintaan promosinya? Ini adalah direktur senior bidang pedang. Dan dalam hati Bigong berkata, sampah ini adalah penyebab kejatuhan akademi. Hari ketika para iblis menyerang, Bigong terlihat ketakutan sambil memegangi pundaknya. Retakan besar terbuka di segala penjuru dan monster yang belum pernah dilihat sebelumnya, mulai membantai manusia secara brutal. Itulah awal dari invasi makhluk dunia lain yang kemudian disebut ras iblis. Para murid muda Akademi Mata Air Naga dibantai tanpa ampun oleh monster tersebut. Dan hari itu, Bigong mengingat dengan jelas bagaimana ia melihat Sumyong dan pria lain bernama Deong melarikan diri sambil membawa barang-barang curian dari akademi. Andai saja saat itu mereka melapor dan mengaktifkan sistem pertahanan akademi, banyak nyawa bisa diselamatkan. Ia masih ingat jelas jeritan para murid yang mati hari itu. Meskipun hal itu belum terjadi, karena kini ia kembali ke masa lalu. Namun wajah munafik Sumyong yang menjijikkan tidak akan pernah ia lupakan. Dengan suara dingin, ia bertanya kenapa ia dipanggil. Deong menjawab bahwa mereka akan memberitahu tentang ujian untuk menjadi instruktur senior. Tugasnya adalah menyerbu markas Kesatria Iblis. Bigong terkejut, bertanya apakah yang dimaksud adalah bandit di pegunungan belakang akademi. Sumyong mengangguk dan berkata bahwa Bigong harus membunuh semuanya. Itulah ujiannya. Markas Kesatria Iblis adalah kelompok bandit yang tinggal di Gunung Suci Tua tak jauh dari akademi. Karena laporan kerusakan yang terus terjadi akibat mereka, kini ada perintah untuk membasmi mereka demi keselamatan warga sipil. Dan perintah itu datang dari Siamong sendiri. Bigong berkata, baiklah, lalu bertanya, apa hubungannya ini dengan ujian instruktur? Sumyong menjawab, ini jelas, menyangkut syarat dasar seorang instruktur. Instruktur senior adalah kekuatan utama akademi. Semua instruktur senior adalah pendekar sejati yang diakui secara resmi oleh aliansi ortodoks. Instruktur panah adalah Yun Bayuk dan instruktur pedang bernama Sang Pilgi. Sumyong melanjutkan bahwa mereka semua telah melakukan pencapaian besar seperti membasmi pendekar sesat iblis. Bigong berkata ia mengerti, lalu bertanya berapa lama ia diberi waktu untuk menyelesaikan misi itu. Deong marah dan menyebut Bigong sombong karena bersikap kurang ajar. Namun Sumyong tetap tenang dan berkata, kau punya waktu tepat 2 minggu. Kalau terlambat sehari saja, kau akan kehilangan kesempatan promosi selamanya. Bigong tertawa dan bertanya, apa kalian benar-benar mengira akan selama itu? Ia berkata, ia akan kembali dalam 3 hari dan menyuruh mereka pastikan kalian masih di sini. Deong kesal, tapi Sumyong diam saja. Setelah Bigong pergi, Deong bertanya, apakah Sumyong benar-benar berniat mempromosikan orang sombong itu? Karena jika berhasil, Bigong akan setara dengan mereka. Sumyong berkata, tak perlu khawatir, si asisten kecil itu tidak akan pernah kembali. Deong bertanya maksudnya apa. Sementara itu, Bigong menggunakan mantra haste untuk mempercepat pergerakannya dan ia berpikir bahwa Sumyong benar-benar palsu. Ia tahu persis apa yang sedang direncanakan. Markas Kesatria Iblis memang muncul di masa ini, tapi aliansi hutan hijau juga mulai naik pamor. Artinya publik belum tahu banyak tentang mereka sekarang. Organisasi ini memang tidak besar, tapi masalahnya adalah Deong tampak kaget dan bertanya apakah Bigong serius bahwa kepala markas itu adalah pendekar puncak. Sumyong menjelaskan bahwa pemimpin markas Kesatria Iblis bernama AKM bukan pemimpin bandit biasa. Bahkan aliansi ortodoks percaya bahwa dia adalah mantan pemimpin sekte pemusnah surga, sekte sesat berbahaya. Banyak orang mengira dia telah tewas bertahun lalu, tapi nyatanya ia masih hidup. Ia memburu dan membunuh semua pengkhianatnya dengan cara yang begitu brutal, sampai-sampai bahkan kelompok sesat Mirim mengeluarkan bounty untuk kepalanya. Dan sekarang dia sedang bersembunyi di wilayah ini. Deong bertanya, kau tahu semua ini dari mana? Sumyong menjawab,
Kenapa itu penting? Dia berkata, meski Bigong terlihat hebat saat duel, itu hanya karena dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi kali ini adalah medan pertempuran nyata, bukan duel formal, dan dia tidak akan kembali hidup-hidup. Sementara itu, Bigong sedang berlari dan menggunakan mantra levitasi. Ia berkata, jika AKM sama seperti yang kuingat, sihir lingkaran keempat tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Tapi solusinya sederhana. Ia tiba di sebuah batu besar dan berkata, aku sudah sampai. Ia turun perlahan dan berkata bahwa ia akan meningkatkan mananya dan menaikkan tingkat sihirnya. Karena meski saat ini kekuatannya melemah, pengalaman dan pengetahuannya tetap berada di level sihir lingkaran ke-8. Bigong mulai menggunakan mantra search pada matanya, memindai untuk menemukan gua terdekat. Ia berkata, gua itu tampak biasa, tapi sebenarnya lebih dari itu. Saat ia menyentuhkan jarinya ke batu, terlihat bahwa itu adalah sebuah penghalang. Ia tersenyum dan berkata, ini terbuat dari mana? Ia tahu bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa ada banyak tempat seperti ini di dataran tengah, tersembunyi di balik penghalang mana. Ia melihat sebuah batu mana di dalam gua dan berkata bahwa ia sudah menduga benda itu ada di sini. Para iblis adalah makhluk cerdas dari dunia lain yang berulang kali menyerbu dan menaklukkan dimensi lain. Ini dimungkinkan berkat teknologi perjalanan dimensi. Namun, ada satu kelemahan fatal. Dalam proses melewati portal, waktu yang dibutuhkan bagi makhluk hidup dan benda mati berbeda terlalu jauh. Bahkan para iblis tak mampu mengatasi masalah ini. Akhirnya, ini adalah solusi mereka. Di dunia yang akan mereka invasi, mereka diam-diam menanam peralatan yang memungkinkan invasi di masa depan. Batu mana ini adalah sumber kekuatan mereka dan berfungsi memulihkan mana mereka. Benda ini tidak berguna bagi manusia dari dataran tengah karena mereka tidak bisa menggunakannya. Tapi berbeda bagi Bigong karena dia telah kembali setelah menjadi jenderal iblis selama bertahun-tahun. Saat ia mulai menyerap energi batu itu, di luar gua, atapnya meledak karena lonjakan mana yang sangat besar. Beberapa bandit terlihat berjalan di sekitar tempat itu, dan JM ada di belakang mereka. Salah satu dari mereka berkata, tak ada yang mencurigakan. JM bertanya apakah mereka menuduhnya salah, dan mereka buru-buru membantah. JM menyuruh mereka diam dan cari dengan benar, karena ia yakin tadi ada ledakan energi di sini. Ia berkata, orang-orang rendahan seperti kalian takkan pernah tahu apa-apa. Tapi kemudian mereka mendengar tepuk tangan, dan semuanya menoleh. Bigong berkata, ia tahu JM adalah pendekar tingkat puncak, dan ia mempercayainya. JM bertanya siapa dia, dan Bigong menatapnya tajam sambil berkata, kalau kau benar-benar ingin tahu, aku adalah seorang instruktur dari Akademi Mata Air Naga. Para bandit bingung, bertanya kenapa instruktur ada di sini. JM menyuruh semuanya diam, dan berkata, kalau itu benar, berarti kau penyebab ledakan energi tadi. Bigong tersenyum dan bertanya, lalu bagaimana kalau benar? Segera setelah itu, JM langsung meluncurkan serangan ke arah kepala Bigong. Sebuah ledakan terjadi, dan pohon tempat Bigong duduk pun hancur. JM berkata, kalau begitu, ia akan membunuhnya, karena itulah ia kesini. Bigong bertanya, benarkah begitu? JM terkejut, karena Bigong masih mati hidup. Tapi Bigong langsung melancarkan serangan balik. JM berhasil menahan serangannya, tapi ternyata serangan itu dikirim hanya lewat telapak tangan Bigong. Dalam waktu bersamaan, Bigong menggunakan sihir Mona Blade dan memenggal seluruh bandit yang berdiri antara dia dan JM dalam sekejap. Gila, hati JM terasa tenggelam. Bigong berkata, kebetulan yang menarik, ia menggunakan mantra Thrice untuk memanggil kembali pedangnya dan berkata bahwa ia datang memang untuk membunuhnya juga. Siapa sangka, sihir di dunia murim ternyata sekecil ini. Mereka langsung saling menyerang, pedang bertabrakan. Bigong berkata, kau sebaiknya balaskan dendam rekan-rekanmu. JM berteriak, siapa kau sebenarnya? Bigong mendorongnya, menciptakan jarak, tapi Bigong tidak berhenti. Ia langsung menyerang 2 kali berturut-turut, memaksa JM bertahan. Lalu ia melanjutkan dengan 4 serangan cepat yang membuat JM bahkan tak bisa membalas. Pertarungan terus berlanjut, dan entah bagaimana JM mulai menguasai keadaan, dan kini justru balik menekan Bigong. Tapi ini semua hanya pura-pura. Bigong berkata ia sudah bilang dari awal bahwa ia adalah instruktur dari akademi. JM tidak percaya, bajingan ini sama sekali tidak kesulitan. Seolah-olah dia mengejekku. JM mulai menggertakkan gigi dan berteriak, mengeluarkan aura merah. Bigong mundur. Ini adalah jurus pamungkas dari sekte penghancur surga, Divine Arts, pelepasan inti. JM mengeluarkan aura dahsyat dari matanya dan berteriak, beraninya kau membuatku menggunakan kekuatan ini. Kau bahkan tahu ini kekuatan apa? Ia berkata bahwa setelah dilempar dari tebing oleh para pengkhianat, ia mengumpulkan semua energi inti alaminya, bermimpi untuk membalas dendam. Bigong menjawab, siapa yang peduli? JM terdiam. Bigong lanjut berkata ia tidak peduli dengan latar belakang penjahat murahan, lalu menggunakan mantra gelombang beku untuk membekukan gerakan JM. JM melihat ke bawah, kebingungan, tapi Bigong tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan mantra bernama rantai astral. 2 lingkaran sihir muncul di samping kepala JM. Dari pusaran energi itu, rantai mulai keluar dan langsung membelit kedua pergelangan tangannya, lalu menariknya ke udara. Jim berteriak dan menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri karena rantainya terlalu kuat. Bigong berkata bahwa perlawanan itu sia-sia. Begitu rantai menyentuh tubuhnya, semua energi internalnya langsung diserap. Ini adalah sihir yang memang dirancang khusus untuk menjatuhkan para ahli bela diri. Jim mulai panik, bertanya dari mana Bigong mempelajari sihir seperti ini dan apakah dia berasal dari sekte iblis. Bigong menjawab bahwa itu sihir, bukan sihir gelap, dan
dan dia paham jika bandit bodoh seperti Jim tidak bisa membedakannya. Jim marah dan berkata bahwa dia menolak mati di tempat seperti ini. Bigong bertanya apakah dia menyesal. Jim berkata, tentu saja, karena dia belum membalas dendam pada para bajingan yang memanipulasi anak buahnya saat dia masih di sekte penghancur surga. Alasan dia bekerja sama dengan orang-orang menjijikan dari aliansi ortodoks dan bersembunyi di gunung untuk memulihkan kekuatan hanyalah untuk balas dendam. Bigong bertepuk tangan dengan sinis dan berkata, wow, dia tidak percaya semangat balas dendam Jim begitu besar. Itulah cara yang benar membalas dendam. Perlahan, menyeluruh, dan tanpa menyerah. Jim bertanya apakah Bigong benar-benar mengejeknya dan menyebutnya hanya anak manja yang tumbuh nyaman tanpa tahu penderitaan. Bigong langsung mengeluarkan niat membunuh dan bertanya apakah Jim sungguh percaya hal itu. Jim ketakutan dan berkata, apa yang salah dengan orang ini? Dia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak normal dari Bigong. Bigong lalu meraih kepala Jim seperti memegang bola basket dan berkata bahwa dia akan membiarkan Jim merasakan neraka yang telah dia alami selama 200 tahun. Saat ia menatapnya, Jim tiba-tiba berada di lanskap yang asing. Jim bingung dan bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang dilakukan orang gila itu. Sebuah iblis raksasa muncul di hadapannya, mirip seperti yang muncul dari celah dimensi sebelumnya. Hati Jim mulai menciut, lalu disusul oleh ledakan besar di berbagai tempat. Jim dipaksa mengalami kembali kenangan perang, pemberontakan, bahkan saat dia menjadi kelinci percobaan yang disiksa, saat ia melihat makhluk raksasa di langit, dan saat ia berdiri di hadapan Teron. Jim berteriak sekeras-kerasnya, menggenggam wajahnya, dan menatap langit dengan ketakutan yang luar biasa. Saat pikirannya benar-benar hancur, Bigong menatap ke bawah dan bertanya, bagaimana rasanya? Karena itulah masa depan yang akan kau alami dalam 10 tahun. Jim mengangkat tangannya dengan gemetar, lalu memegang kaki Bigong sambil berkata, bunuh, bunuh, berulang kali. Matanya dipenuhi air mata. Jim memohon untuk segera diakhiri, berkata bahwa dia tidak bisa menanggung penderitaan itu lagi. Bigong mempererat genggaman pedangnya dan berkata bahwa dia mengerti, tapi seseorang harus melakukannya. Ia lalu mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Jim. Kembali ke akademi, Sumyong terkejut dan berkata tidak percaya. Bigong berdiri dengan pedang dan kepala GM yang tergeletak di lantai. Ia bertanya, apakah sekarang mereka bisa membicarakan tugas barunya sebagai instruktur senior? Keesokan harinya di akademi, salah satu pengajar berkata, ini gila. Dia menyebut Bigong sebagai aib akademi beberapa hari lalu, dan sekarang sudah jadi instruktur senior. Ini adalah instruktur tinju bernama Yo Wujin. Instruktur panahan, Bayuk, bertanya pada Deong, apakah benar Bigong menyerbu markas Ksatria Iblis sendirian? Deong menjawab bahwa dia pergi mengeceknya pagi ini dan menemukan mayat para bandit dan GM, persis di tempat yang dikatakan Bigong. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi semua orang kecuali GM ditebas di leher hanya dengan satu serangan. Mereka berkata, ini tak masuk akal. Bigong hanyalah instruktur tombak, tak mungkin menyembunyikan ilmu pedang seperti itu. Deong bertanya, apakah mereka mau bilang bahwa matanya menipunya dan menyuruh mereka mengeceknya sendiri? Sumyong lalu menyela dan berkata cukup, bertanya apa yang sedang mereka lakukan, dan mereka semua meminta maaf. Meski begitu, Sumyong tetap bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin, karena GM adalah pendekar puncak. Ia sendiri pernah menyampaikan perintah dari aliansi ortodoks ke GM dan mengonfirmasi kekuatannya. Tapi Bigong berhasil membunuhnya dalam satu malam, bersama semua anak buahnya. Itu sesuatu yang bahkan Sumyong sendiri tak bisa lakukan. Dia menduga mungkin Baek membantunya, tapi Baek tak sehebat itu. Dia perlu menyelidiki lebih lanjut. Sumyong lalu menyuruh Deong menghubungi Ghost Shadow Manor besok. Ini adalah salah satu organisasi pembunuh bayaran terbesar di Murim. Mereka dikenal bersedia melakukan apapun selama bayarannya sesuai. Sumyong meminta mereka menyelidiki semua tentang Bigong, bahkan kebiasaannya sehari-hari. Mereka setuju, tapi masih khawatir apakah Bigong benar-benar akan diangkat jadi instruktur senior. Sumyong berkata pada Wujin untuk tidak khawatir, karena dia sudah punya rencana. Wujin bertanya apa itu. Sumyong menjawab bahwa itu adalah daftar murid yang akan dibina Bigong setelah resmi naik jabatan. Wujin mengerti dan tertawa, menyebut Sumyong benar-benar cerdik. Sumyong berkata, ia menggunakan posisinya dengan baik. Wujin bilang, kalau begitu, bisa jadi Bigong mundur sebelum Ghost Shadow Manor selesai menyelidiki. Sumyong bilang, itu mungkin terjadi karena Bigong masih kurang pengalaman. Mereka lalu bertanya, apakah daftar murid itu sudah diberikan pada Bigong? Deong bilang, iya, tadi sebelum rapat. Saat ditanya reaksi Bigong, Deong berkata, dia cuma tersenyum dan bilang dia mengerti. Namun dalam hati Bigong berkata bahwa para tetua ini benar-benar idiot dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dia kembali ke masa ini untuk sebuah alasan. Setelah memahami kekuatan regresi waktu dari Nuzarun, yang ternyata adalah bola mata di langit, dia bertanya-tanya bagaimana cara mempersiapkan invasi. Musuhnya adalah pasukan yang telah menaklukkan banyak dimensi. Sebagai satu orang, tentu terbatas. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi solusi terbaik adalah membangun pasukan. Bukan pasukan lemah seperti sebelumnya, tapi pasukan kuat yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan sihir. Saat berdiri di depan ruang kelas barunya, dia berkata bahwa para murid ini terkenal sebagai biang masalah di tahun pertama. Beberapa di antaranya memang berbakat, tapi sifat mereka menghalangi. Ada juga yang tidak berbakat sama sekali, atau diabaikan karena bukan dari keluarga bangsawan. Dia tahu para tetua tidak ingin repot, dan mengira Bigong juga tidak akan sanggup. Tapi mereka tak tahu bahwa di ruangan ini ada dua pahlawan terbesar saat invasi. Yang pertama adalah pendekar, yang mencapai tingkat evolusi di usia 20-an, harapan terakhir Murim, pemimpin aliansi pedang langit. Yang satunya adalah pemanah jenius, yang memimpin pasukan pemburu, dan membunuh iblis terbanyak sendirian, dewa pemanah pembantai iblis. Bigong
Bigong berkata, "Senang bertemu kalian semua. Mulai hari ini, aku adalah instruktur kalian. Saatnya bagi Bigong untuk memulai lebih awal dalam membimbing dua pahlawan masa depan ini. Kalau kamu menonton sampai akhir, tulis di komentar agar aku tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya, like dan komentar juga, dan bantu perkembangan channel ini."